kalau kita sudah dekat dengan Gusti itu kan bahasanya kamu mau minta berapa gitu tadi Mas bilang ya. Seperti orang tua dengan anak gitu ya kan. Nah, sementara di situ kuncinya kita itu nggak boleh goroh ya, bohong ya bahasanya, benci, dendam, itu kan Mas syarat utamanya ya. Nah, sementara terkadang kita ini di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bisa kayaknya kalau nggak goroh ya, walaupun terkadang hal-hal yang kecil, terutama dalam lingkup keluarga. Swager enak ya nggak usaha minuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu seperti silakan. Rahayu, Kang Gito. Ngawi. Masuk Ngawi. Ngawi. Masuk kok. Ini Yuswarto. Oh, masuk ke Irin, monggo masuk ke Irin ya. Ini kalau tenggang kita. Saya kula pikantuk Mas Gito Gunung Kembar niku manggene wonten segoro nang pundi ngono. Tapi ira kali kaping kali enten ibu niku kula disemerti ibu niku gendong putrane niku sering mungkin kepanggih niku ning piyantune nggih niku mawon. Hari ini ganteng, niku ngapain niku? Kaping 3 nih, puasani panjenengan niku nyaran ke kula menawi meditasi jam 12 malam. Niku ngapain niku? Nggih, sama ngapain kan? Ya, Mas Irin, mungkin dulur-dulur lainnya ya. Gunung Kembar. Gunung Kembar iku sakjane mapane sing ndi to, Gen? Mapane Gunung Kembar iki nang kene iki. Recording in progress. Gunung nang kene iki. Nek Gunung Kembar iki wis ketemu. Ya. Iki sak jalur. Ya. Ing kono sampe ditekani wong wedok gendong anak. Wong wedok iku tembunge ana angen-angen daleni suarane tek tatanane batin. Anakane kowe, anak kuwi anakane kowe. Batin iku wis nekani sampean, Mas. Makane dulur ngono. Nalika kita ditekani, ya, ditekani. Nek hawa nemone kowe kuwi wis ketemu, aku manjing karo tatanane laku iki. Nek kono nek wis ketemu, ing kono sampean bakal dirol. Ya, nah makanya sama tapi ora wujud, ora Kang Gito wujud iki ya sing ngongkon sama meditasi Recording stopped. Nah, nang kono sama didhawuhi nek meditasi jam 12. Kamu kok jam 12 sih sampean kudu roll, sampean kudu berputar. Artinya sampean kudu mengkaji ya. Apa wae sing kurang no perjalanan laku iki? Apa wae sing kurang jangkep? Iku Mas Irin ya. Sampean tahapane pancen wis mlaku. Tapi makanya sama dikongkon niti apa isine sing kurang Mas ya. Iki isine sing kurang. Nah, tahapane nang kono kuwi. Makane nang kono ana batin sing nekani sampean. Nah, swara batin iku mau sing natakno sampean kudu wujud mapan lungguh tentrem meneh. Iku Mas. Ya, paham Mas ya, Mas Irin? Ya, matur suwun. Monggo bisa. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Monggo. Sapa? Recording in progress. Dari Riau. Oh, dari Riau, Mbak Lisna. Nah, silakan. Monggo, Mbak Lisna. Maaf ya, sedikit gelap ya, gelap-gelapan. Enggak kelihatan ya? Kok lagi gelap ini? Kelihatan. Gini Mas, saya tertarik omongan Mas yang kalau kita sudah dekat dengan Gusti itu kan bahasanya kamu mau minta berapa gitu tadi Mas bilang ya. Seperti orang tua dengan anak gitu ya kan. Nah,
sementara di situ kuncinya kita itu nggak boleh goroh, ya, bohong ya bahasanya, benci, dendam, itu kan mas syarat utamanya ya. Nah, sementara terkadang kita ini di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bisa kayaknya kalau nggak goroh ya, walaupun terkadang hal-hal yang kecil, terutama dalam lingkup keluarga aja gitu ya kan. Banyaklah hal-hal kecil, terutama dalam lingkup keluarga, belum lagi kita di keluarga, selain keluarga juga sosial dan masyarakat. Apakah kita di situ ketika dalam laku itu lebih baik banyak diam atau gimana menurut Mas itu? Karena khawatir kita itu bakal terjadi goroh gitu kan. Itu yang saya ini gitu masih saya cermati kan. Siapa sih yang nggak pingin hubungan kita itu dengan seperti orang tua dengan anak, ya maunya berapa, minta berapa itu insya Allah wujud ya. Tapi lakunya kayaknya kalau puasa itu ya insya Allah semua bisa. Tapi kalau ini tadi ojo goroh, kayaknya itu yang berat kalau menurut saya. Apalagi saya di instansi itu gimana mas penjabarannya? Nah, izin mohon sebelumnya terima kasih. Ya, terus sama-sama ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Mbak Lisna ya, yang disampaikan matur suwun bisa mewakili dulur-dulur ya, nggak nutup kemungkinan ya, karena kita ketakutan semu inilah yang membayangi kita masalahnya. Jadi kita belum perang, tapi kita sudah menyampaikan kata kalah. Artinya Recording stopped. hidup bermasyarakat itu memang wajar ya, kita menghadapi ya. Dalam lingkup keluarga sendiri pun kadang-kadang kita masih mengatakan bohong. Tapi arti bohong itu dititik beratkan di sini. Sampian ya, sampian. Memang lebih baik diam. Makna diam di sini, jangan menyampaikan sesuatu yang kata-kata itu kalau Anda memang tidak tahu ya, kalau Anda tidak tahu itu jangan sampai Anda mengatakan atau menyampaikan atau mengulangi ya. Nek ngulangi apa bahasanya ya, mengulang ya, menyampaikan wis pokoke bahasane. Jangan disampaikan kalaupun sampean tidak tahu persis ya, karena di situ akan mempengaruhi dalam penjiwaan ya, mempengaruhi dalam penjiwaan. Nah, makanya kita di sini harus benar-benar paham ya, harus benar-benar paham. Nah, dalam penyampaian kita harus tahu kebenarannya. Nah, makanya sulitnya seperti itu. Orang berbicara itu kalau kita pahami, banyak bicara tapi banyak kebohongan, dengan jarang berbicara tapi dengan kebenaran. Menurut sampean mesti enak dengan kurang banyak bicara tapi dengan kebenaran ya. Jadi cara menyampaikan yang pasti-pasti saja, yang tahu saja. Kalaupun tidak pernah atau tidak tahu yang kita lakukan, yang kita terima, kita pahami, lebih baik kita nggak mengatakan. Tapi di situ memang sulit. Kalau kita nanti banyak diam, kita dianggap angkuh. Konteks angkuh dipahamkan dulu. Gini, kita tetap berbicara, kita tetap menerima taruhan apa, sapaan ya, sapaan. Kita disapa, kita ngomong basa-basi, kita persilahkan. Tapi jangan sampai ngomong yang sekiranya mubadir, yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada nilai kebenarannya. Dari awal itulah kita akan benar-benar. Memang kalau di instansi, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kita. Banyak goroh, banyak pembohongan. Ya. Kemarin aja ada saudara kita dari Jakarta ya menyampaikan proyek belum masuk, bagi-bagi hasilnya sudah dihitung. Ya. Nah, jadi proyek belum masuk, belum ditandatangani, belum dibahas, tapi pembagian hasil sudah. Nah, ini kan sudah kebohongan. Nah,
Makanya di instansi itu banyak kecurangan. Nah, kalau kita mau laku wujud jiwa sempurna, di sini memang kita ditekankan kurangilah kata-kata yang tidak membawa manfaat. Itu. Ya, makanya bagaimana caranya? Tapi lambat laun dengan cara kita bayar pajak atau berpuasa, sampean zaman akan ditata. Ya minimal Kang Jito sendirilah. Ya, dulu Kang Jito jago pembohong, ya, jago pembual, ya, hebat, ya Kang Jito akui, ya. Waktu Kang Jito masih merantau segala macam itu, Kang Jito pembohong ulung, guys, kata-katanya seperti itu. Tapi dengan keinginan Kang Jito ketemu dengan yang sejati, pajak terus dengan adanya pajak, akhirnya Kang Jito dipres, ya, boleh bohong. Ternyata bisa. Ternyata setelah kita mengatakan apa adanya, enak ternyata.